Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, nggak usah terlalu panjang. Alhamdulillahil qadiril halim allazi sa'ir allazi laisa li ibtida'ihi wa la intihaihi akhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi ma'adama layl wa nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Ya, kasih kencang. Tawassalna wabil hadi wa kulli mujam bi ahlil bad. Masya Allah, suaranya ibu-ibu ini bikin saya merinding. Ternyata di desa Bajugan ini Masya Allah suaranya merdu-merdu bu. Walaupun dipaksa-paksa Masya Allah, apalagi bapak-bapak tadi suaranya saya tidak dengar. Cuma anak-anak tadi yang kedengaran suaranya. Bapak Ibu jamaah Isra Mi'raj yang insya Allah semuanya kita ini, karena anak-anak yang ada di depan kita ini Bapak Ibu, mereka adalah salah satu aset yang paling berharga untuk kita. Makanya disebut dengan amal jariyah. Anak-anak ini merupakan amal jariyah untuk kita, untuk orang tua, untuk guru, untuk Pak Imam, untuk semua kita-kita ini. Sesuatu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, hatta baik dia bukan dari orang tuanya atau keluarganya, diajarkan anak-anak kebaikan. Kata Allah, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Bapak-bapak akan mendapatkan 10 kebaikan langsung, Allah sendiri yang akan berikan. Senang atau senang? Sebenarnya Bapak Ibu, gampang sekali untuk kita meraih pahala. Jadi pahala itu begitu mudah. Ajar anak-anak, nasihati anak-anak, suruh ke masjid, itu ladang pahala yang begitu besar. Bapak Ibu jamaah yang bersiap, Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang terbesar dalam sejarah. Maka untuk memahami Isra dan Mi'raj ini, itu tidak dibutuhkan akal. Akal ini tidak bisa Pak menangkap tentang peristiwa yang begitu besar, karena akal ini terbatas. Akal ini terbatas. Dari Mekah sampai ke Palestina, itu kalau ibu jalan kaki sehari semalam tidak tidur, itu kurang lebih 1 bulan perjalanan baru sampai. Tapi kalau model-model seperti kita, itu kira-kira berapa bulan? Berapa bulan Pak? Palingan habis makan tidur.
Itu kalau ukuran tidak tidur Pak, makan lanjut lagi tidak tidur, itu 1 bulan perjalanan ke sana. Akan tetapi hanya semalam saja, semalam yang dibutuhkan oleh Allah untuk memperjalankan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Kira-kira kalau pakai akal bisa diterima atau tidak? Bisa atau tidak Bu? Bisa. 1 bulan kalau jalan kaki naik onta, tapi bisa ke sana hanya membutuhkan semalam saja. Itu kalau pakai otak itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau pakai akal kayaknya kita tidak percaya. Betul tidak? Betul? Betul. Jadi apa yang harus kita gunakan Ustaz? Yang harus kita gunakan untuk menangkap Isra dan Mi'raj itu adalah iman. Apa? Iman. Iman itu di mana? Di hati. Iman itu di hati. Jadi iman ini harus yang paling pertama. Menempatkan akal itu nanti nomor 2 Bapak Ibu. Karena akal ini tidak bisa menangkap tentang peristiwa yang begitu dahsyat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Seluruh dosa akan diampuni Pak oleh Allah. Mau dosa kemarin yang kita lakukan, nipu, diampuni. Dosa korupsi diampuni. Dosa tinggalkan sholat dulu diampuni. Semua dosa ada potensi untuk Tapi ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Dosa syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah, tidak mengimani Allah. Sekarang saya tanya, percaya sama Allah atau tidak? Sekarang saya tanya lagi, percaya tidak Allah yang berikan rezeki? Bu, percaya tidak Allah yang berikan rezeki? Percaya. Tapi coba lihat sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang tidak percaya akan Allah yang memberikan rezeki. Contoh, dia kerja tapi dia tidak sholat. Contoh, dia petani tapi dia tidak sholat. Contoh, dia nelayan tapi dia tidak sholat. Contoh, dia guru, dia tidak sholat. Contoh, dia kepala sekolah, dia tidak sholat. Ini dosa yang tidak diampuni Bapak Ibu, dosa syirik. Makanya iman itu terletak di pintu rukun Islam yang paling pertama. Yang pertama apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu, itu adalah rangkaian ibadah yang dimana Nabi itu langsung diberikan oleh Allah untuk melaksanakan yang namanya perintah yang hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, dosanya itu begitu besar sekali. Bu, kira-kira kalau saya tanya ini, kira-kira kalau menurut Ibu dosa yang paling besar apa? Apa ya? Ya dosa besar. Apa? Mabuk,
dosa besar. Mencuri, dosa zina, dosa apalagi? Menipu, dosa berkhianat, dosa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada dosa yang paling besar selain itu. Mau tahu? Dia adalah dosa meninggalkan sholat. Bapak Ibu, sederhana saja. Kalau suami sholat, istri sholat, anaknya pasti akan soleh. Percaya itu, Bu. Itu janji Allah itu. Innahu la yuflihul mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji. Bapak sholat, ibu sholat, pasti anaknya soleh. Betul tidak? Tapi kalau bapak tidak sholat, ibu tidak sholat, jangan salahkan anak. Kalau anak ketika dia remaja dia sudah kenal narkoba. Kalau ibu dan bapak tidak memberikan contoh kepada anak untuk tidak melaksanakan sholat, coba sekarang anak-anak kita lebih memilih kalau maghrib di luar rumah, duduk-duduk nongkrong, pegang HP, selesai. Betul tidak? Tapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sholat, anak itu akan mengikuti bapaknya. Bapak mau kemana? Mau sholat, ikut saya bapak. Kalau dari kecil terjaga sholatnya, yang pertama kata Nabi, dia akan diberikan nuron, cahaya Pak, cahaya dalam hati. Jadi kalau bapak-bapak sholat, ajari anak sholat, Allah akan berikan cahaya dalam hati Pak. Kalau anak sudah remaja Pak, meskipun dia melakukan dosa, melakukan maksiat misalnya, tapi setidaknya sholat itu yang akan membimbingnya. Coba jangan kau lakukan ini, kata sholat. Ini perbuatan tidak bagus, jangan kau lakukan ini, kasihan orang tua susah. Ini nur Pak, cahaya dalam hati yang berbicara. Itu dampak dari orang yang mengerjakan sholat. Kalau dia sholat Pak, tidak selingkuh dia. Kalau dia sholat Pak, dia tidak korupsi Pak. Kalau dia sholat, lisannya terjaga Pak. Ini sholat ini efeknya begitu besar. Dia akan mencegah seseorang itu dari hal-hal yang untuk menjerumuskan dia melaksanakan perbuatan hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Korun itu orang yang banyak harta, sawah di sini, walet di sana, belum lagi kios di sana. Dilalaikan dengan usahanya Bapak Ibu sampai dia tidak melaksanakan sholat. Kalau seperti itu nanti bapak-bapak dan ibu akan dikumpulkan bersama Korun. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang meninggalkan sholat itu nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu? Hari ini sudah mulai banyak sifat-sifat Fir'aun. Seperti siapa? Pemimpin. Jadi Fir'aun itu diibaratkan seperti pemimpin, bupati misalnya. Kemudian bupati camat misalnya, sampai ke tingkat terendah, sampai ke kepala desa, sampai tingkat yang paling terendah lagi, yaitu keluarga. Kalau pemimpin tersebut tidak sholat, disibukkan karena urus ini, urus itu, urus ini, urus itu, sampai dia melalaikan sholat, nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Jadi kalau Pak Kades misalnya tak sholat, sibuk urus ini, sibuk urus itu misalnya, ketika nanti kembali kepada Allah dalam keadaan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian selanjutnya nanti Haman
Hamman ini adalah pegawai. Pegawai-pegawai itu diistilahkan seperti guru. Pegawai-pegawai kalau mereka tidak sholat, disibukkan dengan urusan-urusan lain, urus ini, urus itu, sampai melalaikan sholat, maka nanti pegawai-pegawai tersebut akan dikumpulkan bersama hamman. Orang-orang yang meninggal dunia, kalau kita mendengarkan bagaimana jeritan mereka, bagaimana suara mereka, cuma satu yang minta mereka, cuma satu keinginan orang-orang yang meninggal. Apa itu? Sholat. Adik-adik, jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah bagian paling terpenting untuk menaikkan derajat orang tua kita. Kalau adik-adik meninggalkan sholat, hinalah orang tua, Bapak Ibu. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang meskipun seorang ayah sholat 1000 tahun, tapi kalau anaknya tidak sholat, maka bersiap-siaplah orang tua tersebut akan diseret bersama anaknya, diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam nanti. Jadi jangan pikir-pikir, jangan bermain tentang sholat. Ajari anak kita sholat, tekankan anak kita sholat, didik anak-anak kita sholat. Karena tidak ada yang paling terpenting untuk mencegah kemungkaran, yaitu ibadah sholat. Kalau ibadah sholat mulai dari kecil dilatih, ketika anak kita besar, insya Allah sholat itulah yang akan membimbing anak-anak kita. Semoga apa yang sempat saya sampaikan ini, Bapak Ibu, dapat memberikan pemahaman kepada kita. Agama ini bukan hanya sekedar semboyan saja untuk kita beragama, tidak, tetapi agama ini memiliki makna untuk keselamatan. Bagaimana kita bisa selamat? Hari ini Allah mentakdirkan kita menjadi Islam, alhamdulillah. Tetapi jangan sampai setelah kita menjadi Muslim, setelah kita menjadi Islam, jangan sampai kita tidak masuk ke dalam surga. Dan pintu utama untuk masuk ke dalam surga itu ada pada sholat. Sekali lagi, jangan tinggalkan sholat apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, bersyukurlah kepada Allah dengan sholat. Karena orang-orang yang ketika melaksanakan sholat, menjaga sholat, dia telah memproklamirkan dirinya kalau dia hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar. Bukankah Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah nikmat-nikmat itu Bapak Ibu kalau kita melaksanakan sholat, menegakkan sholat, Bapak Ibu. Kalau ada Rasulullah sampai hari ini hidup, apa kata baginda Nabi? Begitu pentingnya sholat, aku akan bakar rumah-rumah orang yang ketika ada seorang laki-laki yang tidak melaksanakan sholat. Begitu wajibnya sholat ini, sampai-sampai Nabi SAW ingin membakar rumah-rumah yang ada laki-laki yang tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadikan Isra Mi'raj ini sebagai ladang kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menegakkan sholat. Karena inti dari Isra Mi'raj itu adalah sholat. Kalau sholat baik, insya Allah hubungan kepada manusia akan lebih baik. Tapi kalau sholat tidak baik, jangan harap hubungan kepada manusia itu baik. Ini sekedar nasihat dari pribadi saya. Semoga apa yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu memberikan kesan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu perkara yang paling terpenting di hadapan Allah. Sedekah, Allah tidak minta sedekah, Allah tidak minta puasa kita, tetapi yang Allah lihat sholatkah kita. Ketika sholat ditegakkan, insya Allah semua rangkaian ibadah yang Bapak Ibu laksanakan, itulah yang akan menjadi penolong diterimanya semua sendi-sendi amal ibadah kita. Demikian apa yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf terlalu panjang, mohon maaf agak sedikit sensitif bahasa saya, tetapi saya menyampaikan hal ini karena ini begitu penting untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kota ini, negeri ini, tempat tinggal ini menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Dan insya Allah ketika itu terjadi, maka Allah akan memberikan keberkahan demi keberkahan untuk kampung ini, dijauhkan dari musibah
dijauhkan dari bala dan diberikan kebaikan-kebaikan yang akan datang di tempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.